Bangga Kencana, berencana untuk di batas kota ini ku menatap wajahmu. Perpisahan ini membuat duka di hati. Ingin ku berlari, namun tak kuasa diriku. Engkau menangis dalam pelukanku. Di lembaga kita sekaligus untuk masyarakat kita. Harapan kami dari pemerintahan kampung, kerjasama yang baik antara kita semua, kepartisipasian kita sehingga kampung kita bisa maju. Tanpa catatan kita semua tidak ada apa-apanya. Supaya teman-teman juga di sini, bapak-bapak ibu sekalian bisa sama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber. Nah, saya membawa juga narasumber kami, pengampu Kampung KB, Mas Agus Dengar, Kampung KB Tembudan, dan juga nanti narasumbernya lagi satu akan disampaikan oleh Mbak Wiwi, mungkin mengenai kesehatan reproduksi atau tidak tahu saya apa yang akan dibawakan juga oleh Mbak Wiwi. Di sini saya hanya sedikit aja lagi, saya sedikit mengupas tentang Kampung KB. Karena sejak awal dari Januari sampai sekarang baru bulan ini kita bisa ke sini, berarti sudah sekitar 6-7 bulan kita tidak pernah melaksanakan. Padahal Bapak Sekretaris Kampung, kegiatan ini kan setiap kecamatan itu kayak Musdes ada 6 kali. Tapi karena di Batu Putih ini kita ada 2 kampung KB, Bali Kutuk maupun Tembudan. Jadi 6 bagi 2, maksudnya 3 kali. Itu untuk musyawarah desa. Untuk kelompok kerja juga 6 kali, dibagi 2 juga 3 kali. Untuk kegiatan yang sama ini kelompok kegiatan berbasis regional itu 12 kali ya Mas Agus ya. 12 kali, 6 kali, 6 kali. Nah, ini baru 1 kali kita laksanakan. Yang satunya lagi Lokmin. Ini akan kami laksanakan di Puskesmas Batu Putih untuk melatih pengisian sistem informasi keluarga secara online. Kita bisa masuk ke sana, bagaimana kita membina remaja kita agar mereka tahu yang namanya 3 ya. Ada namanya salam genre. Ada 3. Jadi ada 0, udah ada 3. Apa sih 3 ini? Yang pertama adalah kata tidak pada nikah dini ya. Nikah di bawah umur 18 tahun. Kenapa? Yang pertama, selain mentalnya belum siap, alat reproduksinya juga masih rentan Bapak Ibu ya. Jadi misalkan nikahnya di atas 20 tahun atau 21 tahun. Saya kesini menyampaikan yang terkait dengan hubungannya dengan COVID, Bu. Apa hubungannya COVID dengan ketahanan keluarga? Jadi saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang COVID. Karena saya mengambil kesempatan untuk bisa menyampaikan hal ini karena terkait dengan beberapa bulan yang lalu kita tidak ada pertemuan. Mungkin baru kali ini kita melakukan pertemuan yang bisa mengumpulkan masyarakat mungkin ya. Jadi di sini saya menyampaikan tentang kebiasaan baru. Kemarin itu ada informasi bahwa ada OTG dan sebagainya. Sekarang ini per 1 Juli kita ada informasi lagi baru terkait dengan COVID-19. Jadi apa hubungannya ketahanan keluarga dengan COVID? Jadi kalau misalnya kita sebagai mungkin ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, kita bisa menjaga keluarga kita dari segala penyakit yang sedang merebak.
Jadi kita bisa mempertahankan keluarga kita dengan cara apa saja. Misalnya ya, masker, cuci tangan, kebiasaan-kebiasaan baru lainnya. Jadi saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang kebiasaan baru. Keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, melalui dari keluarga prasejahtera sampai dengan keluarga sejahtera juga, plus baik yang sudah menjadi aksesor KB, plus yang belum ber-KB, serta anggota masyarakat yang berminat dalam rangka mewujudkan kelompok kecil sejahtera, aktif melakukan berbagai kegiatan usaha bersama dalam bidang usaha ekonomi produktif. Memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Kira-kira perbaikan ekonomi keluarga per bulannya dengan nominal berapa bisa diperbaiki? Dan dari mana aja yang sudah berjalan? Terima kasih. Menjual produk-produk mereka, PKS Lestari punya di kampung Gunung Panjang Pak, dia berhasil. Mereka menjual macam-macam, ada makanan, ada souvenir. Itu mereka promosikan ke setiap ada event pameran apapun, mereka pasti promosi gitu. Jadi mereka tidak tergantung ada pameran aja, tapi setiap hari mereka terus produksi. Paskes ya Mbak? Sudah Paskes 1 sini yang mengikut Paskesnya itu adalah puskesmas hidup-hidup, sedangkan puskesmas pembantu itu adalah jejaringnya. Nah di situ yang diisi mengenai alkon ya Mbak ya, alkon maupun pasien pus ya, pus yang aktif KB aktif ya maupun ulangan. Jadi itu Mas Sigit itu dilakukan setiap bulan dan kita ada jangka waktunya sampai biasanya awal bulan sampai tanggal 5 ya Mbak? Sampai 5 bulan selanjutnya. Nanti kalau yang belum di bulan yang selanjutnya lagi. Nah itu jadi kita di sistem informasi keluarga ini itu semua di online kan dan diketahui oleh pusat. Untuk kita bisa sama-sama menyimak dan mengikuti, dan ini adalah salah satu daripada pelayanan kita untuk lebih optimal, lebih baik ke depan, sehingga pelaporan ini dapat langsung dipantau oleh pusat. Karena harapannya pemerintah dalam hal ini mungkin difasilitasi oleh BKKBN Kabupaten Berau, yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kabit, Ibu Diani, bahwa nantinya teman-teman ini diharapkan partisipasinya, keaktifannya di dalam mengikuti program ini. Dan tadi sudah disampaikan juga, teman-teman masih cukup muda dan diyakini nantinya bisa mampu untuk memberikan laporan secara online sesuai tepat waktu, yaitu sebelum daripada tanggal 5. Saya mohon sekali lagi jangan dilanjutkan men-share seperti itu, karena sekarang HAM berjalan. Kita boleh menuntut
harga diri kita kembali kalau tidak sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada faktanya. Kalau ada fakta, kami siap, tetapi kalau tidak ada, jangan di-share. Sekali lagi kami mohon. Kita tidak bisa kemana-mana. Puji syukur juga saya bacakan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini kami dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bisa lagi memindahkan kaki kami ke sini untuk melaksanakan kegiatan musyawarah desa maupun kelompok kegiatan berbasis perizinan di Kampung Teluk Sulaiman. Bapak Kepala Kampung dan Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian warga di Teluk Sulaiman. Sebelum saya lanjutkan, saya perkenalkan dulu di sini saya membawa kami ada 13 orang yang datang ke Teluk Sulaiman. Satu masih ada di Puskesmas Bidik Biduk. Yang di samping kami ke kanan saya, silakan berdiri. Ini adalah Ibu Dewi Susanti, Kepala Bidang Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga, Dewi Susanti SH. Di sebelahnya lagi adalah Ibu Marlianti SPD. Saya yakin dan percaya bapak-bapak ibu-ibu sekalian masih kenal. Beliau adalah kasih yang menangani tentang UPPKS. Di samping kanannya lagi adalah Ibu Janiah SE. Ini adalah kepala seksi di bidang saya mengenai data dan informasi keluarga. Di sampingnya lagi, samping kanan Ibu Winda Astuti. Ini adalah, saya sedikit mengupas kembali tentang keberadaan. Apa sih masalahnya? Kenapa nggak mau pakai NKJP? Sebenarnya itu apa? Kendalanya itu apa? Ya nanti kan bisa disampaikan, nanti bisa dari Mas Agus atau saya sendiri tadi akan saya ini sebenarnya kendalanya apa? Saya kasih solusi. Ya, jadi ketersinambungan antara dari aparat kampung, RT, pemuka agama, tokoh masyarakat supaya sama-sama dukung program ini. Kampung KB ini kan saya menerangkan ke masalah kesehatan BKB ya. Nanti arahnya ke kesejahteraan keluarga. Itu satu gabungan menjadi program namanya Bangga Bencana. Peduli sama remajanya karena tingkat kesibukan bapak ibunya yang tinggi. Nah akhirnya remajanya lari kemana? Ada 3 hal mereka akan lari. Ya ini yang kami sebut salam genre. Ada 3 hal. Jadi yang pertama, ya ini Bu ya, modelnya kayak gini. Artinya ini 0 ya. Nah ini ada 3 yang dilarang. Harus 0, 3 yang harus 0. Ini namanya salam genre ya. Nah kalau saya bilang salam generasi berencana ini. Ada 3 hal ini Bu, remaja kita akan lari ke sini. Yang pertama nikah muda ya. Mudah-mudahan di tempat kita tidak ada ya Bapak Ibu ya. Remaja kita nikah muda. Kenapa tidak boleh nikah muda? Karena mental maupun fisiknya belum siap Bapak Ibu ya. Masa anak-anak melahirkan anak-anak juga, ya kan nggak mungkin, kasihan ya. Dia habisnya masih bermain, akhirnya punya anak, mainnya anak-anak rebutan nanti mainan sama anaknya, ya kan? Nah itu yang pertama, nikah muda. Yang kedua adalah free sex, ini bahasa Jawa Bu ya. Free sex, seks bebas, saya bercanda Bu, Bapak Ibu ya, bahasa Inggris ya. Artinya seks bebas, berarti dia menikah melakukan hubungan seks di luar nikah. Dalam rangka pembinaan Kampung KB di Teluk Sumbang. Ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini. Nah disinilah bapak-bapak, ibu-ibu untuk karena berhadapan langsung dengan dinas pemberdayaan masyarakat. Apa itu pentingnya kegiatan-kegiatan kelompok perempuan. Yang ketiga atau yang keempat kali saya menginjakkan kaki di Teluk Sumbang. Pertama-tama juga saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala
walaupun dalam keadaan kita masih di new normal, walaupun belum normal mengenai pandemi 19, tapi kita masih tetap bisa melaksanakan kegiatan ini di Kampung Teluk Sumbang, alhamdulillah. Yang kedua adalah program pengendalian penduduk. Nah, yang ketiga adalah program ketahanan keluarga. Nanti di bidang Ibu Kepala Bidang Ibu Dewi ya, K3. Yang keempat, yang terakhir adalah program peningkatan pendapatan usaha keluarga ya. Jadi peningkatan pendapatan ekonomi keluarga. Nah, secara singkat nanti saya jelaskan satu persatu, Bu. Yang pertama adalah program generasi berencana. Nah, ini adalah program yang kami konsep untuk mengerjakannya, Bu. Karena struktur penduduk kita, jumlah remajanya itu sangat tinggi, Bu. Kalau dilihat diagram penduduk itu seperti piramida, ya, membengkak di tengah.